Pak, izin Pak. Pinggir. Ayo sambil jalan semua. Jalan dulu. Ningsih Abid Haji Ilyas, Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut, beserta forum koordinasi pimpinan daerah dan rombongan, tiba di tempat upacara. Itu dari sini, misalnya itu laki-laki sana, laki-laki soy sana. Ya, coba kan. Di Kuningan cuma kaos. Apa? Kaos itu baru. Kan sana saja. Iya. Terusihan sana itu. Semua itu seluruh. Pembacaan sejarah singkat Kabupaten Banggai Laut oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Laut. Sejarah singkat Kabupaten Banggai Laut. Sejarah kelahiran suatu daerah patut diketahui secara utuh, sebab kondisi suatu daerah sangat berbeda dan perbedaan itu dilandasi dengan adanya etnis, suku, agama, serta kebudayaan daerah tersebut. Secara historis, Kabupaten Banggai Laut sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia merupakan wilayah kerajaan Banggai yang berkedudukan di Banggai dengan susunan raja-raja sebagai berikut. 1. Maulana Prince Mandapar atau Mumbudoi Godo memerintah sejak tahun 497 Masehi sampai dengan 1601 Masehi. 2. Moleng atau Mumbudoi Timbong atau Malun tahun 1602 sampai 1630. 3. Mumbudoi Balantak tahun 1650 sampai 1689. 4. Mumbudoi Kota atau Lapungani tahun 1690 sampai 1705. 5. Mumbudoi Batang atau Abu Kasim tahun 1705 sampai 1749. 6. Mumbudoi Mondono atau Kabudo tahun 1749 sampai 1753. 7. Mumbudoi Padongko atau Ansala tahun 1754 sampai 1760. 8. Mumbudoi Dinandat Mandapar tahun 1763 sampai 1808. 9. Mumbudoi Galela Atondeng tahun 1808 sampai 1815. 10. Mumbudoi Sautaja tahun 1815 sampai 1831. 11. Mumbudoi Taneba Lauta tahun 1831 sampai 1847. 12. Mumbudoi Bugis Agama tahun 1847 sampai 1852. 13. Mumbudoi Jere Tatu Tangga tahun 1852 sampai 1858. 14. Mumbudoi Banggai Swak tahun 1858 sampai 1870. 15. Mumbudoi Lapusana Nurdin tahun 1872 sampai tahun 1880. 16. Haji Abdul Aziz tahun 1880 sampai 1900. 17. Haji Abdul Rahman tahun 1901 sampai 1922. 18. Haji Awaludin tahun 1925 sampai 1940. 19. Haji Nurdin Daud 12 Mei 1940. 20. Mumbudoi Saseba Haji Syukuran Amiduddin Amir tahun 1941 sampai 1957.
Keadaan ini berlangsung hingga tahun 1942 dengan adanya pelaksanaan desentralisasi atas wilayah Indonesia pada akhir tahun 1948. Telah terbentuk daerah otonomi Sulawesi Tengah dengan wilayahnya meliputi 15 swapraja yang hanya terlaksana selama 3 tahun, dan pada bulan November 1951 atas permintaan rakyat sendiri, daerah otonom diganti dengan daerah otonom bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1951, wilayah Sulawesi Tengah dibagi menjadi 2 daerah otonom, yaitu Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso. Pada tahun 1959, wilayah Sulawesi Tengah dibagi-bagi menjadi 4 daerah otonom, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai. Dengan lahirnya kabupaten-kabupaten ini, maka pemerintah swapraja di Sulawesi Tengah dihapuskan. Banggai berada di wilayah Kabupaten Banggai yang berkedudukan di Luwu. Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat pada era reformasi menginginkan adanya pembentukan daerah otonom berupa pemekaran kabupaten. Maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 pada tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Pada tahun 1999, Menteri Dalam Negeri Bapak Faisal Tanjung telah meresmikan Kabupaten Banggai, Kepulauan yang berkedudukan di Kota Banggai pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan Undang-Undang 51 Tahun 1999 dengan pejabat bupati Bapak Haji HM Ali Hamid, sarjana hukum. Setahun kemudian dilakukan pemilihan melalui DPRD Kabupaten Banggai, Kepulauan. Dari hasil pemilihan itu terpilih Bapak HM Ali Hamid SH sebagai bupati definitif pertama, sedangkan wakil bupatinya Bapak Dr. Andos Haji Sunarto Saleh pada masa jabatan 2001 sampai 2006. Pada tahun 2006 dilakukan pemilihan bupati secara langsung dan terpilih Bapak Dr. Andos Haji Irianto Malinggong dan Bapak Dr. Andos Ehud Salamat sebagai bupati dan wakil bupati periode 2006 sampai 2011. Namun pada tahun 2006 sesuai dengan Undang-Undang 51 tahun 1999 pasal 11, selambat-lambatnya 5 tahun sejak peresmian ibu kota Kabupaten Banggai, Kepulauan dipindahkan di Salakan. Pada tahun 2011 dilakukan pemilihan bupati periode ketiga dan yang terpilih Bapak Dr. Andos Lania Lausa dan wakil bupatinya Bapak Dr. Andos Haji Sakaria Kamindang. Rencana pembentukan Kabupaten Banggai Laut telah diusulkan oleh Bapak Dr. Andos Irianto Malinggong dan telah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Banggai, Kepulauan. Pada waktu itu ketua DPRD adalah Bapak Hindra Husain. Usulan Kabupaten Banggai Laut berlangsung dari tahun 2007 sampai 2010. Inilah sekelumit menjadi dasar pertimbangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia melalui Komisi 2 untuk dibahas dan ditetapkan dalam satu undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Banggai Laut pada pemerintahan Bupati Dr. Andos Lania Lausa. Wakil Bupati Dr. Andos Sakaria Kamindang telah mendapatkan respon oleh Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi 2 untuk dibahas dan ditetapkan tentang pembentukan Kabupaten Banggai Laut. Pada tanggal 14 Desember tahun 2012, sidang paripurna DPR RI pengesahan rancangan undang-undang Daerah Otonom Baru Kabupaten Banggai Laut menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023, Lembaran Negara 2013 garing TLN garing nomor .5398.LL Setnek yang ditetapkan pada 11 Januari 2013 dan diresmikan pada tanggal 22 April 2013 oleh Menteri Dalam Negeri RI Bapak Gamawan Fauzi. Pembentukan Kabupaten Banggai Laut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi untuk penyelenggaraan otonomi daerah dengan susunan pejabat sebagai berikut. 1. Dr. Andos Haji Hidayat Lamakarate, MSI, pejabat Bupati Banggai Laut tahun 2013
2015. 2. Dr. Andus Haji Purkanudin Masulili MM, pejabat Bupati Banggai Laut tahun 2015-2016. 3. Dr. Andus Weni Bukamu dan Dr. Anda Haja Tuti Hamid, Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2016-2020. 4. Abdul Haris Yotolemba SH MSI, pejabat sementara Bupati Banggai Laut tahun 2020 sampai 2021. 5. Dr. Anda Haja Tuti Hamid, pelaksana tugas Bupati Banggai Laut tahun 2020 sampai 2021. 6. Haji Ramli Najil, SKM MM, pelaksana harian Bupati Banggai Laut tahun 2021. Pada tahun 2020 diadakan pemilihan secara serentak dan terpilih Bapak Sopyan Kaipa SH MSI dan Bapak Ablit Haji Ilyas SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut periode 2021 dan 2025. Hingga saat ini Kabupaten Banggai Laut masih dipimpin oleh Bapak Sopyan Kaipa SH MSI dan Bapak Ablit Haji Ilyas SH atas kemenangan kembali mereka dalam Pilkada serentak tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 4 tahun 2021 tentang hari ulang tahun Kabupaten Banggai Laut diperingati setiap tanggal 14 Desember dan patut kita bersyukur bersama karena pada tanggal 3 Desember telah dikukuhkan Tumundo Banggai yang mulia Muhammad Fikran Ramadan. Demikian sejarah singkat Kabupaten Banggai Laut. Pada hari ini, Minggu 14 Desember tahun 2025, dimulai. Gubernur Sulawesi Tengah selaku Inspektur Upacara menempati mimbar upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Break! Laporan Komandan Upacara. Labor upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Laut ke-13. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Tamu undangan dimohon berdiri. Lambang daerah Kabupaten Banggai Laut memasuki lapangan upacara. Jalan, ditebak. Baik. Langkah, tegap, maju. Jalan.
Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Jalan. Di tempat. Gerak. Berhenti. Gerak. Penghormatan kepada lambang daerah. Pada lambang daerah. Hormat! Rek! Tegak! Rek!
pada bendera merah putih. Hormat! Break! Heningkan cipta. Untuk memperingati arwah para pahlawan yang telah mendahului kita, wabil khusus pada para pejuang-pejuang terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan para pejabat yang telah bekerja, yang telah mendahului kita. Hening cipta dimulai.
Konteks Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Istirahat di tempat. Break. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Salam Pancasila. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bupati Banggai Laut dan Wakil Bupati Banggai Laut. Tepuk tangan untuk Pak Bupati yang luar biasa, yang telah memiliki kemauan besar untuk memajukan daerah ini. Saya bersemangat untuk datang di Banggai Laut karena bupatinya semangat. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bupati Banggai Kepulauan. Tepuk tangan untuk Pak Bupati, ini saudara kembar. Tidak bisa dipisahkan antara Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Saya lihat tadi di sejarahnya ternyata mirip-mirip Morowali dan Morowali Utara. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bupati Tojo Una-Una. Pak Bupati berdiri, Pak. Bapak katanya punya mantan di sini, jadi seperti itu. Yang saya hormati dan saya banggakan, Wakil Bupati Donggala. You bayangkan dia naik perahu dari Donggala sampai di sini. Yang saya hormati dan saya banggakan, Vice Presiden dari NAF yang jauh-jauh dari Jakarta hadir di sini. Ini peduli kepada Banggai Laut yang memprogramkan program sunatan massal pada hari ini. Luar biasa, terima kasih dari NAF untuk kita semua Banggai kali ini. Yang saya hormati dan saya cintai, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Laut. Yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat saya, mitra saya, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, Ibu Haja Winar Lama Karate. Yang kedua, Bapak Muhammad Samiun El Agi. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banggai Laut, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, Ketua Pengadilan. Yang kita hormati dan kita cintai bersama, para mantan-mantan Bupati Banggai Laut. Wabil khusus sahabat saya, perintis pertama Banggai Laut, Bapak Haji Hidayat Lama Karate, hadir di tengah-tengah kita. Ini beliau ini satu kelas dengan saya, satu letting dengan saya. Beliau ini, jadi baku tahu tuh orang ini luar dan dalam. Yang saya hormati dan saya banggakan dan kita muliakan bersama-sama, para pemangku adat Tomundo Banggai. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Kepala Ketua Majelis Ulama Kabupaten Banggai Laut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Laut, Kepala Perangkat Daerah tingkat provinsi yang menyertai saya pada kesempatan ini. Hadir di sini Kepala Dinas PU Bina Marga,
Kami sudah tahu kalau kepala dinas PU saya bawa ke sini. Berarti ada yang dia mau lihat di Banggai Laut ini. Kepala dinas Kesbang Pol, ini sahabatnya Bupati jadi harus saya bawa. Kepala Sentral Nipotowe Palu, Kementerian Sosial Republik Indonesia juga hadir di tengah-tengah kita semua. Ini sangat penting untuk rintisan sekolah rakyat program Bapak Presiden di Kabupaten Banggai Laut ini. Kita doakan semoga beliau-beliau yang hadir ini berkenan untuk merealisasikan terbentuknya sekolah rakyat di Kabupaten Banggai Laut ini. Segenap pejabat, Pak Sekda dan seluruh perangkat daerah Kabupaten Banggai Laut, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para camat dan kepala desa, serta para kepala instansi vertikal Banggai Laut yang hadir pada kesempatan ini, yang saya cintai seluruh peserta upacara, anak-anakku semua, SD, SMP, SMA, SMK yang hadir, seluruh warga masyarakat Banggai Laut yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita semua bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar. Kita dipertemukan dalam suasana yang sangat bahagia. Kita memperingati hari ulang tahun Banggai Laut yang ke-13. Ini Pak Bupati, saya juga tidak tahu apa ini kebetulan atau memang tanda-tanda baik. Saya kemarin naik kapal. Kapal itu, di dalam kapal saya dikasih kamar 13. Ada fotonya, kemarin saya foto, terus saya sampai di sini saya ternyata ulang tahun ke-13. Jadi kalau ini masih bapak pasang-pasang orang dulu, oh, kena sionya ini Pak. Pengalaman. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya menyampaikan sambutan saya ingin mengantar dengan sebuah pantun. Mengayuh sampan di tengah samudra, langit cerah menghiasi hari. HUT ke-13 Banggai Laut penuh sukacita, mari bersama membangun negeri. Ini setiap pembukaan 2 pantun, nanti penutupan 2 pantun. Jadi Bapak Ibu tahu ini pantun ke-588 selama saya gubernur. Begitu banyaknya pidato. Dari bumi Babasal sampai bumi Trikora, ombak biru menari menyapa. Disebut juga ombaknya, padahal ditahu juga birunya itu, tapi disebut lagi biru. Hari ini kita rayakan ulang tahun Banggai Laut tercinta. Semoga Banggai Laut makin maju dan sejahtera. Bapak Ibu sekalian, atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, saya mengucapkan dirgahayu. Selamat ulang tahun Kabupaten Banggai Laut ke-13. Semoga di usia yang ke-13 ini, Banggai Laut semakin maju, semakin mandiri dan terus berkembang sebagai poros maritim kebanggaan Sulawesi Tengah, dengan semangat gotong royong dan persatuan masyarakat menjadi energi untuk mewujudkan Banggai Laut yang lebih sejahtera, lebih maju, besar dan berkelanjutan. 13 tahun bukanlah waktu yang panjang dalam hitungan sejarah. Namun dalam rentang itu Kabupaten Banggai Laut telah menorehkan begitu banyak capaian yang patut kita banggakan. Dari sebuah kabupaten pemekaran, kini Banggai Laut tumbuh sebagai salah satu daerah maritim yang semakin dikenal karena kekayaan laut, keindahan pariwisata, keberagaman budaya, serta semangat masyarakatnya yang penuh dengan kegigihan. Olehnya saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, para tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, para nelayan, pelaku UKM,
dan seluruh warga Banggai Laut yang tidak berhenti menjaga, membangun dan mencintai daerah ini dengan sepenuh hati. Di usia remaja yang ke-13 ini, capaian pembangunan Kabupaten Banggai Laut menunjukkan tren yang menggembirakan. Salah satu indikator penting yakni indeks pembangunan manusia yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, IPM Banggai Laut berada pada angka 69,65 dan meningkat menjadi 70,46. Bapak Ibu, ini ukuran dunia. Bank Dunia itu menjadikan IPM ini sebagai salah satu ukuran kemajuan suatu daerah. Kalau kita melihat angka ini, maka IPM ini menunjukkan yang nyata bahwa Banggai Laut ini berkembang. Banggai Laut ini maju. Tidak bisa dibantah karena ini data valid yang telah dirilis oleh BPS. Capaian ini juga selaras dengan penurunan angka kemiskinan. Data BPS mencatat persentase penduduk miskin Banggai Laut turun dari 13% menjadi 12,71% pada tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, inilah musuh kita bersama. Angka kemiskinan ini masih kita secara progresif pemerintah Kabupaten Banggai Laut menunjukkan kerja yang nyata, menurun dari 13,78 menjadi 12,71, 2%. Ini Bapak Ibu sekalian, inilah yang sekarang kita genjot bersama-sama. Saya bersama para bupati, wali kota se-Sulawesi Tengah ini berusaha semaksimal mungkin agar angka kemiskinan ini minimal dalam 5 tahun ke depan kita bisa di angka 8%. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kalau ini angka bisa kita dapatkan, maka kita tentu berbangga bahwa kerja-kerja pemerintahan dan seluruh rakyat itu menunjukkan hasil yang signifikan. Jumlah penduduk miskin dari 11.000 berubah menjadi 10.000. Ini angka bukan hanya statistik tetapi cermin dari kerja nyata pemerintah daerah. Di sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka masih berada di angka 3,69 dan kemudian menurun. Agak naik ini Pak Bupati, tahun 2025 tingkat pengangguran dari 3,60% menjadi 3,69%. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap upaya percepatan pembangunan di Banggai Laut. Saya berterima kasih kepada Bapak Bupati Banggai Laut yang dengan gigihnya berjuang di luar, baik di provinsi maupun di Sulawesi Tengah maupun di Jakarta, untuk bisa mendatangkan dana di daerah ini. Karena daerah ini kalau cuma berharap PAD, saya kira kita agak kesulitan. Tapi dengan upaya kerja keras Pak Bupati untuk lobi-lobi di pusat, sehingga alhamdulillah masyarakat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan upaya-upaya Bapak Bupati dalam rangka mendatangkan anggaran masuk ke Kabupaten Banggai Laut ini. Termasuk tadi yang saya sampaikan dari PT NAF, ini luar biasa. Kalau pakai APBD ini agak susah kayaknya. Pak Bupati menggunakan untuk sunatan massal sebesar 250 orang. Demikian juga program lainnya. Tapi alhamdulillah ini dengan kerjasama yang baik. Saya juga berharap Pak, kerjaan cuma di Banggai Laut Pak. Kalau bisa ada di daerah lain juga, NAF bisa jalan-jalan untuk melihat daerah lain. Ini yang dirintis oleh Pak Bupati. Berikut Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan visi misi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
untuk mendukung pembangunan di Banggai Laut ini. Ada 9 berani yang Bapak Ibu semua sudah tahu, dan 9 berani itu telah berjalan sejak tahun 2025, sejak Februari sampai Desember ini. Yang pertama, berani cerdas. Jumlah siswa yang telah menerima pembayaran beasiswa sampai dengan Desember ini sudah berjumlah 23.000 mahasiswa se-Sulawesi Tengah yang menerima program Berani Cerdas. Kemudian untuk Banggai Laut ini 538 orang mahasiswa yang telah mendapatkan program Berani Cerdas ini, beasiswa. Saya berharap Pak Bupati tahun depan 2026 jangan cuma 500. Kalau bisa dibantu Pak Desa, Pak Camat, ada masyarakat kita, anak-anak kita SMK, SMA kelas 3 sekarang didorong untuk kuliah. Teristimewa kuliah di kedokteran, karena ini hubungannya dengan berani sehat. Target kita 1 dokter 1 desa. Maka harapannya kenapa beasiswa dokter-dokteran ini besar sekali. Sekarang beasiswa Berani Sehat, Berani Cerdas 1 semester untuk kedokteran itu 20 juta. Jadi kalau 1 tahun 40 juta. Dorong anak-anak kita untuk sekolah di kedokteran. Sekarang Sulawesi Tengah sudah punya 3 perguruan tinggi yang membuka fakultas kedokteran. Universitas Tadulako, Universitas Al Khairat, dan Universitas Muhammadiyah. Jadi tidak perlu jauh-jauh mau pergi kuliah, dan sekarang uang kuliahnya mendapatkan beasiswa, baik dia orang yang tidak mampu maupun anak pegawai, anak polisi, anak tentara, anak orang kaya. Syaratnya cuma 1, IP-nya harus 3,0 ke atas. Yang kedua yaitu untuk SMA, SMK. Sekarang ini 2026 semua sekolah swasta dan negeri kita berikan BOS daerah untuk SMA dan SMK. Harapannya adalah tidak boleh lagi ada pungutan 1 sen pun bagi orang tua siswa di sekolah SMA dan SMK. Kenapa? Karena rata-rata lama sekolah kita masih rendah Sulawesi Tengah, baru 9 tahun. Target kita ke depan harus 12 tahun. Kalau kita ingin mencapai Indonesia Emas, program Bapak Presiden 2045. Yang kedua, kami juga membuka sekarang, kalau tidak mau lagi sekolah, kuliah, ada kursus buat mendapatkan keahlian. Sama dengan SMK, kalau masih lanjut kuliah, kita tidak akan berikan uji kompetensi lagi. Yang mau uji kompetensi adalah mereka yang tidak mau kuliah tapi mau kerja, sehingga dia mendapatkan sertifikat berlogo Garuda dan bisa diterima di mana saja dia ingin kerja. Kemudian berani sehat. Berani sehat Bapak Ibu sekalian, sampai dengan Desember kita telah mengobati rakyat Sulawesi Tengah ini sebanyak 120.000 rakyat Sulawesi Tengah yang telah berobat tanpa KTP, dengan KTP saja. Untuk Banggai Laut ini yang sudah berobat itu menggunakan layanan ini kurang lebih ada 39.537 rakyat Banggai Laut yang berobat, dan pengobatannya dibayarkan oleh pemerintah provinsi melalui program Berani Sehat. Kemudian berani lancar. Berani lancar Bapak Ibu sekalian, ini kita programkan sesuai dengan usulan Bapak Bupati. Tahun 2026 ini jembatan Paisu Sok ya. Kita akan bangun dengan menelan anggaran kurang lebih 49 miliar ya. Sehingga ini bisa menjadikan transportasi di daerah ini semakin lancar. Kemudian program-program lain,
pemukiman dan sebagainya di daerah-daerah kepulauan. Ini ada anggota DPRD kita, Ibu Hidayat dan Pak Samiun. Insya Allah banyak pokir-pokir mereka, insya Allah akan menjangkau semua kecamatan-kecamatan kita. Makanya kita lihat ini anggota dewan kita yang hadir hari ini. Bapak Ibu sekalian, kemudian ada program Berani Sejahtera, itu dari Dinas Perkintan. Tahun 2025 itu ada di Desa Lambako, Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Kepulauan Banggai Laut. Direncanakan perbaikan rumah tidak layak huni juga tahun 2026 ini. Kemudian Berani Makmur, ini adalah mencakup Dinas Kelautan, yaitu pengadaan alat tangkap nelayan yang saya janjikan, alat tangkap nelayan modern, yaitu perahu yang besar. 2026 ini kita alokasikan kurang lebih 50 kapal besar yang akan kita sebar di 4 perairan. Bapak Ibu sekalian, juga kita mencetak sawah di daerah ini kurang lebih 150 hektar. Di mana tempatnya Pak Bupati? Oh, ada juga, ada sawah di sini. Terima kasih. Saya tidak tahu ada sawah, tapi ada programnya masuk di daerah ini. Bapak Ibu sekalian, ada Berani Menyala. Kita memasangi PJUTS tahun ini di 5 desa, yaitu Desa Kasuari, Desa Kadudang, Desa Ngasuang, Desa Teropot, dan Timpaus di Kecamatan Bokan, Kepulauan, serta Desa Togong Sagu di Kecamatan Bangkurung dan Desa Minanga di Kecamatan Bokan, Kepulauan. Nanti Pak Desa, saya harapkan 66 desa di sini. Ini tahun kita jalan terus, berharap setiap tahun semua desa di 5 tahun jabatan ini insya Allah tidak ada yang ketinggalan. Jadi Pak Desa harus rajin-rajin bikin proposalnya, diketahui oleh Bupati untuk diajukan, karena ini ada wakil rakyat kita. Kemudian juga kami programkan sesuai janji saya yang dulu, tidak boleh ada desa yang merasa anak tiri tidak mendapatkan APBD dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian Berani Berkah, ini ada program pembangunan masjid, pembangunan rumah-rumah ibadah yang juga nanti akan melalui skema bantuan langsung hibah dari pemerintah provinsi melalui pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD Dapil di mana Banggai Laut ini berada. Kemudian Bapak Ibu sekalian, juga kita ada program UMKM Berani Harmoni. Tahun 2026 ini kita memprogramkan 1000 UMKM yang akan mendapatkan bantuan. Nanti pokoknya berlomba ini Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kades, ini program karena tidak semua mendapatkan, jadi harus pintar-pintar. Sama juga pusat sekarang. Kalau Bupati gesit, Gubernur gesit, insya Allah kita bisa dapat anggaran yang sangat besar. Bapak Ibu sekalian, kita yang terakhir program Berani Berintegritas. Desember ini kita akan launching Common Center kita. Halo Gubernur. Jadi Bapak dan Ibu dimanapun berada, nanti akan bisa melaporkan setiap permasalahan masyarakat di Common Center yang akan kita launching nanti, sehingga masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan pimpinan, baik Pak Bupati maupun Gubernur, sehingga bisa kita cepat menangani ketika ada persoalan apapun yang ada di daerah kita, sekalipun ada di Banggai Laut. Insya Allah tahun 2026 ini juga kita akan memasang. Tahun 2026 ini ada kurang lebih 120 desa yang akan kita pasangi internet, signal, sehingga bisa berhubungan di sekolah-sekolah dan juga di pustu dan puskesmas, sehingga masyarakat kita ketika terjadi masalah di satu tempat tidak kesulitan untuk berkomunikasi dengan pimpinan, dengan pemerintahan tingkat atasnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini juga sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh warga masyarakat Banggai Laut
yang telah memberikan dukungannya kepada saya dan Ibu Dr. Reni Lamajido pada pilkada yang lalu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya ini Pak Bupati, setiap saya ke Banggai Laut itu selalu disambut dengan hujan. Kemarin saya di perjalanan hujan, persis mau masuk Banggai Laut berhenti. Ini Bapak Ibu sekalian, ini terulang ini waktu saya kampanye di sini di tempat ini, di mana malam itu kita diguyur hujan. Dan satu hal yang luar biasa, tidak ada masyarakat yang bergeser dari hujan itu. Dan hari ini mudah-mudahan setelah saya pidato ini hujan turun, jangan ada yang bergeser. Bapak Ibu sekalian, juga pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyerahkan Pak Bupati ini hadiah ulang tahun, menyerahkan sebuah mobil ambulans Berani Sehat kepada rumah sakit untuk digunakan masyarakat di daerah ini sehingga bisa memperlancar pelayanan kesehatan di daerah ini. Kami juga menyampaikan Bapak Ibu sekalian, Berani Sehat dan Berani Cerdas ini ada hal yang utama dan wajib bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga bagi kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu, saya berharap tolong anak-anak kita dipersiapkan untuk kuliah. Walaupun bantuan ini tidak besar, tapi setidaknya ada semangat kita bersama. Bahwa ada perhatian pemerintah sehingga kita orang tua bagi peran. Ada yang membiayai makan minumnya anak-anak kita, karena sekarang ini di SD, SMP dan SMA sudah ada presiden yang kasih makan setiap hari. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya pesan, ada 4 program Bapak Presiden yang sangat bermanfaat bagi daerah kita, yang perlu kita dukung. Yang pertama, makan bergizi gratis. Ini program luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena kalau saya hitung-hitung, kalau semua anak sekolah di Sulteng ini sudah dapat MBG, maka setiap tahun ada uang 6 triliun yang masuk di Sulawesi Tengah ini, termasuk Banggai Laut. Ini Bapak Ibu semuanya, kalau ini sudah berjalan, kita doakan Bapak Presiden sehat terus, sehingga program ini berkelanjutan. Ini luar biasa. Sekarang telur, daging, ya, sayur, pisang semua sudah inflasi gara-gara MBG. Maka sekarang saya sudah kemarin canangkan semua anak SMA, SMK di Sulteng ini wajib tanam cabai 1 pohon 1 SMA, 1 siswa. Karena cabenya ternyata Bapak Ibu sekalian inflasinya sangat tinggi gara-gara MBG. Begitu juga telur. Begitu juga pisang, bayangkan. Ada 350.000 siswa yang makan setiap hari di Sulawesi Tengah. Coba bayangkan Jo, itu kalau 350.000 yang makan, satu kali makan 350.000 pisang. Dari mana kita mau dapat pisang banyak begitu? Kira-kira di Banggai Laut ini tersedia tidak Pak Bupati? Belum makan ikannya. Jadi nanti kita siap-siap. Tidak usah cari-cari yang lain. Cukup kita sediakan, kita tanam pisang, tanam cabai, tanam pelihara ayam. Karena semua dapur-dapur itu pasti memerlukan itu. Yang kedua ada sekolah rakyat. Nah, sekarang kita sekolah rakyat sudah ada 3 yang sudah punya sekolah rakyat di Sulteng ini. 1 pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang kedua Kabupaten Tojo Una-Una, yang ketiga Kabupaten Sigi, ya. Ini sudah 3. Saya berharap sebentar kita mau lihat untuk Banggai Laut mau ditinjau lokasinya tahun 2027. Mudah-mudahan sudah terbuka sekolah rakyat. Bapak Ibu tahu sekolah rakyat, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambutnya ditanggung oleh negara. Kemarin yang sekolah di Palu, di sekolah rakyat provinsi, ada orang Bangkep, ada orang Balut, ya, yang sudah sekolah di sana.
Saya lihat, wah luar biasa. Ini sekolahnya presiden. Kami tahu kalau sekolahnya presiden. Tidak ada, semua gratis. Sedangkan reksonanya ditanggung. Ya ibu ya, reksonanya itu ditanggung Mbak. Coba, adakah sekolah begitu di dunia ini? Tidak ada, cuma sekolahnya Presiden Prabowo seperti itu. Nah, jadi kalau saya sebut-sebut terus Presiden Prabowo ini, Ibu Anu ini senyum-senyum terus karena bosnya Ibu Hidayat. Nah. Bapak Ibu sekalian, kemudian ada program pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, ini gratis, Presiden biayai, tapi sayangnya banyak rakyat tidak mau diperiksa kesehatannya. Coba. Padahal kolesterol, hipertensi, asam urat, darah tinggi, gula dan sebagainya bisa diperiksa. Itu penyakit yang bisa diperiksa sehingga kita bisa hindari. Jadi tolong dimanfaatkan ini, programkannya semua ditanggung oleh negara. Kemudian yang terakhir yaitu program apa lagi? Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ini Koperasi Desa Merah Putih, saya minta Pak Bupati tolong dibantu tanah-tanah Pemda untuk bangun gerai-gerai daripada Koperasi Desa Merah Putih. Mereka ini mau dikasih uang lagi nih, ya. Saya tidak tahu apakah uangnya dari dana desa juga dipotong atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi sudahlah Pak Desa, kita ikuti maunya Bapak Presiden, karena insya Allah dia tambah juga itu, jangan mengeluh. Pemda ini luar biasa juga dipotong, tapi tidak boleh mengeluh, harus siap terus. Ya. Kendati kita di PC-PC, ya. Yang penting program Bapak Presiden kita sukseskan, karena ini sangat berarti buat masyarakat kita. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Banggai Laut yang ke-13. Semoga semakin sejahtera, semakin maju, dan semakin mendunia. Banggai Laut maju, Sultan Nambaso. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi 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 Om. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Laut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam suasana bahagia dan hikmat, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Karena pada hari ini, hari Ahad, tanggal 14 Desember 2025, kami melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun Kabupaten Banggai Laut yang ke-13. Tidak terasa 13 tahun dalam harmoni kehidupan telah kami lewati bersama. Telah banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemimpin kami sejak awal berdirinya Kabupaten Banggai Laut. Lebih-lebih pemimpin kami saat ini, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut, sangat gigih dalam memajukan pembangunan Kabupaten Banggai Laut. Semuanya dapat kami rasakan manfaatnya masyarakat Kabupaten Banggai Laut. Karena itu ya Allah, bimbingan-Mu senantiasa kami harapkan, kasih sayang-Mu selalu kami nantikan, curahan rahmat dan ridha-Mu menjadi penuntun kami dan pemimpin kami dalam menunaikan tugas serta amanah bagi kami semua. Sebab itu ya Allah, hiasi hati kami dengan cahaya iman, tabiri jiwa kami dengan ketajaman fikir, tuntun lisan kami dengan ucapan dan perkataan yang santun,
serta bimbinglah kami di setiap langkah dengan akhlakul karimah, menuju jalan-Mu yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi dan rahmati. Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, karuniakanlah kepada kami keimanan dan ketakwaan, agar kami menjadi hamba yang selalu bersyukur di setiap nikmat yang Engkau berikan. Bimbinglah kami dan pemimpin kami dalam membangun negeri ini sesuai cita-cita luhur pendahulu kami, agar hidup kami makmur dan sejahtera dalam naungan rahmat-Mu. Semoga di hari ulang tahun ini menjadi momentum semangat baru bagi kami, agar terus berinovasi dan melayani untuk membangun Banggai Laut yang lebih maju, sejahtera dan berbudaya, berbasis agromaritim yang berkelanjutan. Allahumma ya Allah, tumpuan harapan kami, padamu tempat kami berhasrat, dan padamu tempat kami mengadu nasib serta menggantungkan berjuta harapan. Oleh karena itu ya Allah, lembutkanlah hati kami, eratkan tali persaudaraan kami, sehingga di hari ulang tahun Banggai Laut ini akan menjadi energi baru, energi positif bagi kami dalam menata kehidupan ini untuk memajukan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini dan masa yang akan datang. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, dengan segala kedoiban, kekurangan dan kesalahan yang sering kami perbuat, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa sesepuh dan pendahulu kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Kuatkan rasa persatuan dan persaudaraan di antara kami, serta bimbinglah kami agar selalu berada pada jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma ya Allah, Tuhan pengabul doa, kepadamu kami serahkan semua urusan, seraya berharap akan kesuksesannya. Darimu kami hidup, dan kepadamu jua kami akan kembali. Oleh karena itu ya Allah, kabulkanlah doa dan munajah kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tamu undangan dimohon berdiri. Himno Banggai Laut Niado, Pumengkono ako kagilima, Usintu kene komondo lutusa, Nagale sangge kulit puna monondo, Mait mo singgat-singgat na potompuni, Pumengkono naming tate ko aindo, Na ampagono doy moloyo sa Kukuno ikene ko bukuana Sulano dalate tubuan mo sana Datu doy ba
Angkatkanlah derap langkah kaki kita, melangkah maju menggapai asa. Gerakkanlah seluruh daya upaya, kita berjuang meraih masa depan, menuju Banggai Tanah Monondo. Pemerintah masyarakat ingatkanlah semangat berusaha, wujudkan daerah yang maju dan kearifan yang berbudaya. Semangat juangmu, mari bangkit bersatulah, jayalah sepanjang masa. Kabupaten Banggai Laut, jayalah selama-lamanya. Penghormatan kepada lambang daerah Kabupaten Banggai Laut. Kepada lambang daerah. Hormat! Lambang daerah Kabupaten Banggai Laut meninggalkan lapangan upacara. Jalan. Kita bang. Bang. Dua kali. Haluan. Kanan. Kanan. Habis banget. Kalau tadi baru mau jatuh dulu. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat.
Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Break! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Ini semua udah. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Kemudian pihak komandan pasukan dapat mengembali alih bersanya. Baik, kami minta tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua dalam perayaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 Kabupaten Banggai Laut tahun 2025. Kemudian banyak terima kasih kepada seluruh petugas upacara dan seluruh peserta upacara, Bapak Ibu tamu undangan yang telah mengikuti jalannya upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Laut yang ke-13. Kami juga tak lupa ucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang telah menjadi inspektur upacara. Pelepasan balon sebagai simbol telah dibukanya penggunaan kartu Smart Banggai Laut dan aplikasi Balimang versi 3 di Kabupaten Banggai Laut. Iya, baik, sama-sama kita saksikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pelepasan balon kita untuk mundur. 3, 2, 1. Berikan aplaus yang paling meriah untuk kita semua seluruh masyarakat Banggai Laut. Akan dilaunching dan siap digunakan kartu Smart Banggai Laut dan aplikasi Balimang versi 3. Kemudian banyak terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tengah bersama Ibu Bupati Banggai Laut dan Wakil Bupati Banggai Laut bersama Ibu. Kami silakan untuk kembali ke tempat karena beberapa saat lagi